Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama ya, Juragan 99 belakangan ini punya sedikit masalah yang mungkin bikin bisa susah makan dan susah tidur. Dan kemudian Juragan 99 ini curhat dong sama Gus Miftah. Kira-kira apa yang dicurhatkan nanti kita cari tahu. Kemudian ada lagi Iklim Hakim. Kalau Iklim Hakim ini dia kan kemarin jadi asisten pribadinya Hotman Paris dong ya. Nah sekarang ini katanya mundur dan kembali ke dunia acting. Benar apa enggak sih? Kita lihat yuk. Iya banyak ngobrol sih kalau sama Gus. Jadi Gus tuh banyak ngasih masukan juga. Jadi saya sering dengerin apa yang Gus sering nasihati ke saya. Dan nasihat dari Gus ya juga kadang-kadang saya terapkan juga. Jadi banyak advice dari Gus yang saya tidak memposisikan sebagai guru, tapi sebagai rekan. Jadi teman ngobrol saja kan lebih enak Mas. Yes. Daripada Makanya, ini guru, ini murid malah nggak asik lah. Makanya Gus banyak tahu tentang saya juga karena ya Gus emang kita ngobrolnya lebih intens. Jadi ya itu. Termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Saya begini ya. Mungkin manusia yang paling sabar ketika mendapatkan cobaan hari ini ya mereka-mereka ini. Saya sebagai teman, sudahlah Mas, diam saja. Dan alhamdulillah mereka juga asik-asik saja. Karena mereka berdua bagi saya nggak perlu membuktikan apapun. Nggak perlu membuktikan kepada siapapun. Kita mendingan ngurusi karyawan, ngurusi orang-orang yang kerja, seller dan lain sebagainya. Mas Gilang juga punya kesibukan di olahraga, di sepak bola bersama manajer andalan kita ya, yes. Pak Ali ya gitu. Nggak penting kemudian menanggapi sesuatu yang justru kontraproduktif. Makanya hari ini seperti teman-teman media lihat, penyikapan terhadap masalah mereka luar biasa, low profile. Saya bilang apa sama dirimu bro? Kalau hidup itu pasti banyak cobaan. Kenapa cobaan banyak? Karena kalau sedikit namanya cobain. Semua orang baik, semua orang punya pendapat masing-masing. Kita bertiga mendoakan beliaunya. Saya bilang sama Mas Gilang, jangan pernah balas umpatan dengan umpatan. Kita doakan. Saya mengajarkan kepada mereka 4 hal Mas. 1, setiap malam berdoalah untuk minta maaf pada atas dosa-dosa kita. Yang kedua, atas dosa kedua orang tua kita. Yang ketiga, atas dosa semua orang yang mencintai kita. Dan yang keempat adalah maafkanlah ya Allah dan ampunilah semua orang yang membenci kita. Karena apa? Doa seseorang kepada orang lain itu seperti mendoakan dirinya sendiri. Doaul mar'i li akhihi ka du'ai li nafsi. Maka kita nggak boleh mendoakan orang lain jelek. Walaupun orang itu komentar jelek kepada kita. Dan itu yang kita lakukan. Clear. Itu yang terjadi sama Mas Gilang. Iya sama. Ini doa sudah seperti itu. Jadi nggak usah nyebut nama, nggak usah apa. Siapapun yang ngomong jelek tentang kita, kita balas dengan doa yang baik. Itulah yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya itu, sebenarnya dulu-dulu saya itu. Jadi clear. Ya udah nggak bisa, ibarat kata tuh visi dan misinya tuh udah beda banget. Aku sih ada kejanggalan. Iya. Kalau kejanggalan salah satunya ya mungkin karena sifat dan sikap beliau itu kan seperti yang kita ketahui ya, sangat tegas, terus keras juga gitu. Aku di sini sebagai orang yang nggak bisa terlalu dikerasin gitu, nggak bisa. Dekat. Aku nggak tahu ya kalau yang lain gitu, karena aku nggak pernah ngobrol intens kayak kamu gimana nggak pernah, cuman ya dekat gitu. Kalau yang kan memang udah dari sejak awal juga aku ngerasa ya itu memang sudah udah sering kok disampaikan ke beliau gitu. Tapi pernah ada. Jadi bukan karena ada hal lain misalnya jadi aku memutuskan untuk keluar. Aku itu bertemu beliau nggak lebih dari 5 kali, seingat aku nggak lebih dari 5 kali ketemu beliau, dan itu
nggak dalam seminggu misalkan berturut-turut nggak, selang beberapa hari baru ketemu lagi gitu. Saat beliau membutuhkan aja. Alhamdulillah udah beberapa judul ya juga sih. Lebih nyaman aktivitas sekarang gitu. Lebih nyaman aktivitas sekarang karena apa ya, kita bisa bebas, bukan dalam artian bebas gimana ya, karena saat kita syuting pun ya kita cuma ya udah itu aja gitu. Cuman ya aku merasa kalau aku di aktivitas yang sekarang tuh aku bisa melakukan banyak hal gitu, pekerjaan lain yang bisa tetap jalan gitu. Ya, apapun jalan ataupun karir ya yang dipilih oleh Iklima, apapun itu kita doakan aja supaya lancar dan sukses ya. Dan kalau kita bicara soal masalah seperti yang tadi dikatakan oleh Gus Miftah tuh, jadi Anda yang saat ini sedang dirundung duka atau dirundung masalah, tenang aja, badai pasti berlalu. Betul ya? Oke, kalau gitu kita akan langsung loncat ke cerita selebriti berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di sini di E-Selebriti.